Berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan sendiri, kalau untuk anak-anak itu kita sebenarnya kan ingin, menanamkan sifat ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ingin mengajarkan anak tentang kesabaran. Salah satunya itu sabar untuk menanti waktu berbuka. Ketika Ramadan itu kan anak baru mulai belajar untuk bisa berpuasa. Tentu akan timbul rewel, biasanya cranky ya. Udah jam berapa sih gitu. Tapi di sisi yang lain anak-anak ini juga butuh untuk mendapatkan aktivitas bermain untuk stimulasi perkembangannya. Untuk bisa punya kelekatan dengan anak itu, orang tua atau ada chemistry ya. Salah satunya kan kita harus punya kelekatan dan chemistry dengan anak. Itu salah satunya kemauan dan kesediaan orang tua untuk menyediakan waktu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang aktivitas bermain anak saat Ramadan. Kak Ica, narasumber kita hari ini siapa ya? Baik Kak Rica, jadi narasumber kita di hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Beliau merupakan dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus ketua jurusan PAUD. Beliau adalah Bunda Jazariah MPD. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ica. Bun, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bunda bisa disapa terlebih dahulu teman bicara yang ada di rumah. Oke, halo teman bicara, apa kabar semuanya? Semoga teman bicara selalu dalam keadaan sehat ya Bun ya. Amin. Allah. Kak Rica, berhubung Bunda sudah ada di tengah-tengah kita nih, jadi langsung aja kita mulai berbincang-bincang dengan Bunda mengenai aktivitas anak ya saat di bulan Ramadan. Iya. Bunda tanya dong. Boleh. Oke Bun, tapi sebelum kita bertanya lebih jauh, kita ingin tahu terlebih dahulu nih, bisa nggak nih Bun ceritakan pengalaman Bunda bersama anak-anak ketika bulan Ramadan? Oke, baik. Saat ini saya memiliki satu anak. Anak saya saat ini sudah memasuki usia remaja. Namun tentunya remaja juga masih suka bermain-main ya. Betul. Jadi di kala Ramadan pun kadang kita masih suka bermain bersama. Kebetulan anak saya tuh suka bermain Lego dan juga menyusun Gundam. Jadi kadang kita bertiga bersama dengan ayahnya suka menyusun Lego bareng-bareng gitu untuk bisa jadi satu bentuk sesuai dengan yang waktu itu kita beli bersama. Itu sih mungkin ya saat ini ya. Oh, Bunda, apa saja sih aktivitas tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak saat Ramadan? Oke, Kak Rica, saya jadi ingat masa lalu ini ya. Kalau di masa saya gitu pada saat bulan Ramadan itu jadi momen yang menyenangkan karena kita sering kumpul bersama teman-teman di kampung ya waktu itu ya. Kalau di masa saya itu aktivitas tradisional yang sering saya lakukan, saya masih ingat dulu kalau laki-laki itu seringkali bermain perang sarung di musola. Iya betul, perang sarung. Iya ya, sarungnya dimain perang-perangan begitu ya. Nah kalau yang putri-putri itu biasanya suka bermain bola bekel. Atau kita suka main karetan atau lompat tali lompat tali pakai begitu. karet tahu. Nah ini yang saat ini agak mulai disayangkan. Saat ini sepertinya mainan-mainan seperti itu sudah mulai jarang dimainkan oleh anak-anak kita sekarang ini ya. Betul Bun. Bunda. Karena anak-anak tuh sekarang lebih seringnya main gadget ya Bun ya. Nah itu, padahal dari aktivitas bermain itu sebenarnya banyak yang bisa memberikan kemanfaatan untuk anak-anak. Misalnya untuk melatih motoriknya anak ya ketika bermain lompat tali itu juga. Atau ketika bermain perang sarung, jangan dianggap itu seperti
bermain-main perang saja ya. Sepertinya itu kayak bermain-main saja. Sebenarnya itu sudah melatih mereka untuk mengatur strategi gimana caranya mereka bisa sampai gitu sarungnya mengenai lawannya itu ya. Seperti itu sih. Iya betul Bun. Lalu kita juga ingin tahu nih Bun, gimana sih cara menggabungkan aktivitas bermain anak ini dengan nilai-nilai saat Ramadan gitu. Dan ada gak sih permainan anak yang edukatif tapi menghibur begitu Bun? Oke, berat ya pertanyaannya. Oke, baik. Berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan sendiri, kalau untuk anak-anak itu kita sebenarnya kan ingin menanamkan sifat ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ingin mengajarkan anak tentang kesabaran. Salah satunya itu sabar untuk menanti waktu berbuka. Kemudian kejujuran juga ada di situ. Misalnya kita melatih anak untuk jujur apakah dia di tengah-tengah itu berbuka, mengambil cemilan atau tidak begitu ya. Nah, beberapa hal berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan ini apakah bisa dimasukkan dalam kegiatan permainan? Bisa saja ada beberapa permainan itu yang mengasah kejujuran anak, juga permainan-permainan yang melatih kesabaran anak sehingga keterampilan dia secara emosional itu berkembang begitu. Contohnya bisa ditebak apakah kira-kira Apa ya Teh? Permainan anak yang melatih kesabaran? yang melatih kesabaran kayaknya lari estafet sih Bun. Nanti Tapi- buka loh. Nah, itu dia. Kan itu Dikhawatirkan melatih ya. kejujuran, itu bisa melatih kejujuran Bun kalau lari estafet. Karena Oke. kan anak-anak biasanya capek kan, aduh minum deh gitu di tengah-tengah. Oke, baik. Kalau misalnya yang melatih kesabaran itu kita sering bermain puzzle. Itu kan sebenarnya salah satu yang juga bisa melatih kesabaran anak ya. Sabar untuk mengurutkan bagian mana yang sesuai, tidak tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan agar kumpulan puzzle itu cocok begitu. betul. Nah, kalau yang melatih kejujuran salah satunya mungkin kita ingat ada permainan tradisional cublak-cublak suang Oh, gitu tahu, ya. tahu. Ketika apa namanya anak itu main permainan itu terus dia menggenggam satu biasanya batu ya. Batu. Nah, itu kita harus jujur ketika si pemain itu menebak ada di kita ya kita nggak boleh curang si batunya tiba-tiba disembunyikan di tempat lain begitu. Dan banyak lagi permainan lain sejujurnya yang bisa melatih anak akan nilai-nilai yang serupa dengan apa yang ingin kita ajarkan dari bulan puasa Ramadan ini. Berarti banyak banget ya Bunda permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak pada saat Ramadan. Nah Bunda, seberapa pentingkah peran orang tua dalam mengarahkan anak bermain di bulan Ramadan nih Bun? Oke, terkait dengan perannya orang tua, ini penting untuk bisa kita simak bersama ya. Ketika Ramadan itu kan anak baru mulai belajar untuk bisa berpuasa. Tentu akan timbul rewel, biasanya cranky ya. Udah jam berapa sih gitu. Tapi di sisi yang lain anak-anak ini juga butuh untuk mendapatkan aktivitas bermain untuk stimulasi perkembangannya. Jadi orang tua juga tidak bisa membiarkan begitu. Ya udah terus-terusan aja tidur aja nggak apa-apa gitu. Namun tidak ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak gitu. Tapi full dengan aktivitas fisik itu juga riskan akan kemungkinan anak juga berbuka puasanya gitu. Jadi mungkin orang tua bisa memilih dan memilah permainan yang cocok dengan anaknya ketika berpuasa. Ketika anak ini punya kemampuan fisik yang cukup, energinya tuh cukup banyak begitu, nggak masalah kok dia bermain permainan yang menggunakan fisik gitu, asalkan diingatkan gitu. Istirahat dulu sebentar agar tidak terlalu lelah sehingga nanti dimungkinkan dia bisa berbuka puasa begitu, atau memilihkan aktivitas bermain yang lebih sedikit menggunakan aktivitas fisik seperti yang tadi dicontohkan, mungkin bisa bermain puzzle, bermain Lego, atau misalnya lagi kalau anaknya itu di bawah 5 tahun misalnya yang masih kecil-kecil gitu,
bisa ikut bermain di area dapur bersama orang tuanya ketika menyiapkan menu berbuka. Sebenarnya saat memasak pun itu bisa menjadi aktivitas bermain untuk anak. Contohnya ketika seorang ibu itu ingin menyiapkan menu berbuka, kita bisa mengenalkan bermain masak-masakan dengan anak itu sehingga anak mengenal gitu jenis-jenis sayuran di situ. Iya. Tapi dikelola seperti layaknya bermain begitu. Ya anaknya boleh memilah dan menebak, misalnya hari ini misalnya ada buah apa gitu. Misalkan ada sayur apa yang tersedia di sini. Bermain tebak-tebakan sehingga mengasah pengetahuan anak juga. Oke Bun. Terus Bun nih, kita juga ingin tahu ya, gimana sih Bun aktivitas bermain dengan anak ini bisa menumbuhkan chemistry dalam keluarga saat bulan Ramadan? Baik, nah untuk bisa punya kelekatan dengan anak itu orang tua atau ada chemistry ya, salah satunya kan kita harus punya kelekatan dan chemistry dengan anak. Itu salah satunya kemauan dan kesediaan orang tua untuk menyediakan waktu bersama. Ketika misalnya setelah maghrib mungkin ada aktivitas yang dilakukan bersama selain aktivitas yang religius seperti misalnya baca Quran bersama dan sebagainya, bisa dilanjutkan dengan memainkan satu permainan yang sederhana seperti yang tadi bermain tebak-tebakan. Bahkan itu bisa didesain loh, misalnya bermain tebak-tebakannya itu yang mengarah ke nama-nama di bulan, nama-nama di tahun Hijriah atau nama-nama nabi, atau kita mengajarkan anak dengan bermain permainan puzzle, tapi puzzle-nya tuh huruf-huruf hijaiyah gitu diurutkan ya, mulai dari alif, ba dan sebagainya yang disediakan oleh orang tua lewat alat-alat permainan edukatif yang bisa mereka bikin sendiri atau bisa juga dibeli dari yang sudah diproduksi massal gitu. Jadi meluangkan waktu dan mau memberikan kesempatan anak itu punya waktu bersama dengan kita sebagai orang tua, itu akan menimbulkan chemistry antara orang tua dan juga anak. Masya Allah. Keren banget ya. Nanti nih Kak Ica, kalau Kak Ica jadi orang tua. Iya nih, harus diterapkan nih yang tadi Bunda sebutkan gitu ya. Semoga ya. Amin. Tidak lupa. Nah Bunda, sebelum kita akhiri, adakah saran dan harapan Bunda kepada teman bicara tentang aktivitas bermain anak? Oke, baik teman bicara. Mungkin kalau bagi orang tua kadang kita terlalu rumit memikirkan hal-hal desain permainan yang cocok itu seperti apa ya gitu, sehingga malah justru saking rumitnya pikiran kita sebagai orang dewasa itu kita mengabaikan hal-hal rutinitas harian yang itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah permainan. Jadi buat para orang tua, teman bicara orang tua, mari kita mulai aktivitas harian kita itu didesain selayaknya kegiatan bermain yang menyenangkan bersama anak-anak. Dan untuk teman bicara yang muda, semoga ini bisa menginspirasi kelak ketika menjadi ayah atau bunda di kemudian hari. Wah, luar biasa banget nih pembahasan kita di hari ini ya bersama Bunda Jazariah gitu. Betul. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan dan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu tentunya. Bunda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami di podcast Bicara. Baik, terima kasih Kak Ica dan juga Kak Rica sudah memberi kesempatan saya untuk jadi narasumber di podcast Bicara. Semoga memberi kemanfaatan ya. Amin. Dan buat teman-teman bicara di rumah juga ya, semoga apa yang disampaikan dapat diaplikasikan, baik itu untuk teman bicara yang sudah menjadi orang tua ataupun yang sedang menjadi calon nih kayak saya ataupun Kak Rica gitu ya. Kita calon-calon orang tua, semoga bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Jazariah. Terima kasih untuk teman bicara yang sudah menonton hingga akhir. Saksikan terus podcast Bicara dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.